Apakah alumni pesantren atau harus pesantren sekarang yang masih menjadi santri di pesantren gitu? Ataukah boleh alumni? Nah, kalau PNS selama santri menurut saya boleh ya, tapi Bu Rumtini mungkin lebih tepat menjawabnya. Ya, baik, Pak. Tentang pertanyaan yang berkaitan dengan alumni pesantren atau masih di pesantren, itu sebetulnya ada kriteria untuk beasiswa santri ini, yaitu untuk pengelola pesantren, jadi manajemennya pesantren, itu tentu uh, masih di pesantren itu ya. Tetapi kemudian kalau sudah lulus di situ, tetapi masih engage, artinya masih membantu di pesantren itu. Gitu. Kemudian ada yang lulusan dari beasiswa bidik misinya Kementerian Agama, saya lupa namanya, beasiswa P, PDSB, PSB, saya lupa namanya. Nah, itu juga bisa mendaftar begitu. Jadi ada persyaratan khusus yang nanti bisa dibaca kalau sudah dibuka gitu ya. Jadi sekarang ini memang lamanya belum dibuka. Jadi menunggu karena masih menunggu beasiswa yang lain yang akan diluncurkan bersamaan begitu. Kemudian kalau PNS beasiswa PNS ini sekarang kategorinya adalah beasiswa targeted group. Itu berbeda dengan yang santri, karena santri masuk ke afirmasi. Berbeda dalam arti persyaratannya yang pertama, kemudian ya lulusannya. Kalau PNS itu nanti akan tugas belajar dan harus kembali ke institusi yang tadi mengirimkan. Kalau pesantren, kalau sudah lulus, itu harus mengabdi ke pesantren begitu, yang tadi merekomendasikan. Nah, kalau ada irisan di situ, misalnya seorang PNS tapi mengabdi di pesantren, itu nanti harus memilih salah satu. Kalau sudah lulus, akan tetap menjadi PNS kembali ke institusi pengirim, atau memilih santri, beasiswa santri yang nanti akan kembali ke pesantren atau mengabdi di pesantren itu sebanyak 2N+1 begitu. Nah, itu nanti tinggal pilihannya mana. Kemudian komponen pembiayaan yang di-cover oleh LPDP itu sebetulnya LPDP termasuk salah satu beasiswa yang sangat generous dalam beasiswa itu, mengungguli beasiswa yang lain seperti Fulbright dan beasiswa lainnya gitu. Mungkin sejajar dengan AAS, kemudian beasiswa dari Chief kemudian dari Nuvekneso itu hampir sama. Di cover semua pengeluaran, artinya komponen ini termasuk beasiswa utama gitu, beasiswa komponen pendidikan yang meliputi mulai dari pendaftaran, kemudian visa, kemudian tuition fee, biaya kedatangan, kemudian health insurance, itu termasuk biaya-biaya pendidikan. Kemudian pendukungnya adalah living allowance, biaya hidup, kemudian book allowance, kemudian apalagi yang di cover, biaya wisuda, biaya pendaftaran semua di cover. Jadi full coverage beasiswa, sangat prestisius dan nominalnya juga sangat mencukupi karena sudah dihitung berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan juga masukan dari kedutaan di masing-masing negara dulu waktu menghitung itu berapa sih sebetulnya biaya yang dihabiskan dengan student untuk kehidupan student gitu. Jadi ada perbedaan kalau misalnya di kota New York akan berbeda dengan kota yang ada di kota-kota lebih kecil. Itu mengenai komponen pendanaannya. Demikian yang bisa saya jelaskan. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan lain lagi. Untuk seluruh peserta yang sangat tertarik untuk masalah ini mengetahui secara lebih rinci, nanti insya Allah para pembicara akan mengirim kepada panitia tentang persyaratan yang telah dijelaskan tadi, dan diharapkan di chat itu sudah ada grup yang akan memberikan penjelasan khusus. Jadi mohon di chat bagi yang ingin mengetahui lebih detail bisa di situ. Kemudian di sini khusus memang LPDP yang sekarang dijelaskan oleh Bu Rumtini dan juga Pak Dwi bahwa khusus untuk S2 dan S3 luar negeri, karena untuk dalam negerinya sudah ditangani oleh
Depak itu intinya. Kemudian ada juga pertanyaan yang masih sangat banyak Bu Rumtini, karena kan tentang kriteria santrinya itu. Apakah boleh ketika saya tidak di pesantren, tapi saya alumni pesantren, saya ngabdi di pesantren, tapi pulang pergi, contohnya gitu. Kemudian ada juga yang dia guru pesantren, bolehkah saya mendaftar, kayak seperti itu. Mungkin karena berkali-kali ditanya di chat, saya pertanyakan lagi di situ, biar dia juga jelas mendengarkan. Kemudian apakah ketika kita ingin mengambil S2 atau S3, itu harus diterima dulu di universitas yang telah dituju? Itu juga banyak bertanya, ataukah tidak perlu seperti itu untuk mendapatkan hak beasiswanya. Kemudian andai kata di kampus umum, ada yang bertanya, saya kuliah di kampus umum, bolehkah saya untuk mengambil beasiswanya? Itu aja untuk pertanyaan yang sekarang. Silakan Bu. Baik. Untuk yang kan tadi jelas ya, Anda mendaftar tidak perlu punya letter of acceptance, jadi memang belum diterima pun boleh mendaftar, asal memenuhi syarat tadi ya, bahasa Inggrisnya sekian, kemudian umurnya sekian gitu ya. Kemudian ada pertanyaan yang saya baca juga tadi apa ya, ada yang tanya, Pak, IELTS-nya ini lagi nggak buka nih, baru buka Oktober gitu kan, ya jangan menunggu yang nggak buka, ambil aja yang buka. Kan LPDP menerima tidak hanya IELTS, kan menerima TOEFL, menerima Duolingo, menerima begitu. Jadi pinter-pinter kita, kalau nggak dibuka ngapain ditunggu-tunggu. Saya dapat pertanyaan banyak sekali tentang IELTS. IELTS ini kadang-kadang jadwalnya menjadwalkan kemudian ditunda begitu ya. Ya jangan ambil IELTS kalau gitu, ambil yang lain. Yang ada, tapi kalau Anda IELTS-nya buka ya silakan IELTS ambil gitu. Itu kira-kira, jadi jangan terpaku dengan IELTS karena LPDP boleh dengan yang lain juga. Itu kira-kira Bu Rumtini, ada yang lain tadi yang mau ditambahkan? Satu hal tadi yang menanyakan kalau seandainya mendaftar beasiswa santri tapi sudah tidak tinggal di santri lagi, kriterianya adalah beasiswa santri itu bisa pengelola santri, artinya di situ bisa sebagai guru di pesantren, pengajar lah istilahnya, bisa tinggal di pesantren maupun tidak tinggal di pesantren, tetapi engage, artinya termasuk dalam struktur pesantren itu. Gitu. Guru, istilahnya guru, pengajar, instruktur, atau tenaga administrasi itu kan nggak harus tinggal di pesantren, bisa di luar pesantren. Kalau mungkin yang masih bujangan tinggal di pesantren, kalau sudah menikah kan biasanya keluar dari pesantren. Nah itu tetap masih bisa, asal rekomendasinya tetap dari pesantren yang bersangkutan. Kemudian juga tadi lulusan beasiswa seperti bidik misinya Kementerian Agama itu bisa mendaftar di situ. Kemudian santri selama tadi memenuhi persyaratan, kemudian sudah lulus S1, itu bisa mendaftar di beasiswa santri. Demikian, Pak. Ini ada pertanyaan juga, saya jawab juga nih, dari Pak Lutfi Ahsanuddin. Mohon izin bertanya, untuk program studi yang dibuka di LPDP, santri-santri apa saja? Karena kami dari pihak pesantren mendapat surat usulan prodi dari Direktorat PD Pontren Kemenak RI ke Direksi LPDP bahwa prodi yang dibuka tidak ada prodi agama. Nah ini LPDP kan tidak membatasi prodi karena memang kita umum ya. Nah Kementerian Agama kelihatannya kalau untuk prodi-prodi agama nanti akan diarahkan yang leading sektornya nanti Kementerian Agama, yang menjalankan Kementerian Agama. Kira-kira begitu ya Bu Rumtini ya? Betul. Jadi silakan ambil yang prodi-prodi umum yang sekarang, ini yang S2 dan S3 begitu. Karena nanti akan ada program banyak lagi dari Kementerian Agama, ini yang sedang digodok ini, semoga cepat beres juga agar kita bisa segera rekrutmen juga. Kemudian ada pertanyaan, beasiswa S2 dalam negeri dari LPDP dibuka kapan? Ya ini nanti yang dengan ini, mohon maaf nih, kalau pertanyaannya yang terkait Kementerian Agama, ya nanti menunggu Kementerian Agama. Secepatnya kita akan mensupport dari si pendanaan, tapi semuanya harus kita approve bersama-sama.
kalau pertanyaannya beasiswa S2 dalam negeri dari LPDP dibuka kapan, ini yang bukan khusus untuk santri, itu sekarang sudah ditutup untuk yang tahun ini. Tahun depan insya Allah nanti Januari atau Februari, jadi udah rutin lagi. Ya, kalau yang untuk umum ya, bukan yang agama. Gitu ya, Bu Rumtini ya? Iya, Pak. Betul. Menambahkan sedikit, Pak. Jadi tadi mengenai prodi atau bidang-bidang yang ditanyakan tadi bahwa Kemenak meminta usulan tentang prodi yang bukan agama tadi, itu sebetulnya merupakan ada prioritas begitu. Jadi prioritas satu, tetapi tidak tertutup prodi-prodi yang lain. Yang perlu dicari adalah prodi-prodi tersebut ada dalam universitas yang ada dalam listnya LPDP. Jadi yang ditengok adalah universitasnya dulu, kemudian prodi yang dipilih ini ada atau tidak di situ gitu. Kalau tidak ada dalam universitas yang ada dalam listnya LPDP, tentunya itu tidak bisa. Jadi meskipun prodinya yang dipilih adalah agama, tetapi itu ada dalam list perguruan tinggi yang ada dalam listnya LPDP, itu bisa diambil. Terima kasih. Yang usulan tadi memang untuk memfokuskan prioritas begitu. Saya yakin kawan-kawan dari Kementerian Agama melihat bahwa ini yang sangat dibutuhkan sekarang, sehingga harapannya banyak yang mengambil bidang itu, gitu ya Bu, kira-kira ya? Betul, Pak. Betul. Prioritasnya Kemenak.